Pada malam ini kita memasuki episode yang ke-59. Di episode ini masih kita lanjutkan tentang persoalan ilmu. Nah, kajian ilmu itu panjang sekali. Kurang lebih ada 25 lembar tentang ilmu semua. Ta'limuhu, belajarnya talib, orang yang mencari ilmu, khairun, itu lebih utama, ibadatin, dari ibadah. Artinya ketika kita hidup di dunia ini mencari ilmu seperti kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Yang dikarunia ilmu mengajar, yang tidak kita belajar. Supaya apa? Supaya di situ kita bisa mengerti, kita bisa paham. Kemudian juga kita bisa mantap keimanannya lantaran karena ilmu-ilmu yang ada. Kalau seandainya kita tanpa ilmu, saya yakinnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita itu nanti akan bimbang, akan ragu, bahkan wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak akan orang itu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Karena ketika kita menjadi orang yang berilmu, insya Allah kapanpun dimanapun kita bisa berzikir dengan begitu sangat nikmatnya, dengan begitu sangat khusyuknya. Karena apa? Dalil kita, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Cukup Allah yang menyaksikan kita ketika kita melakukan kegiatan apapun, melakukan amal apapun, ya, tidak butuh kita saksi-saksi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berilmu ya seperti itu. Nah, makanya ketika kita hidup di dunia, kemudian kita mencari ilmu, belajar lillahi karena Allah Subhanahu wa taala, khairu ibadatin, akan lebih baik, lebih utama daripada ibadah. Ibadah 100 rakaat, ibadah 1000 rakaat, lebih baik kita yang dengerin taklim, belajar. Ya, itu lebih utama. Siapa yang berbicara seperti itu? Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa? Kalau kita beribadah, ya, jelas di situ ada kemungkinan besarnya ditolak. Apalagi tidak tahu ilmunya. Tapi kalau seandainya kita ta'lim, bisa kita memerangi kebodohan di dalam diri kita. Kemudian ketika kita tahu dengan ilmu itu, maka kita akan mantap dalam mengamalkan ibadahnya. Makanya benar ketika Imam Ghazali berkata, yang namanya kita itu belajar qoblal amal. Al ilmu qoblal amal. Artinya ilmu itu sebelum kita mengamalkan sesuatu. Ya. Jadi lebih baik, ya, belajar daripada kita ibadah yang begitu sangat banyak tapi kita bighairi ilmin, tidak ada ilmunya. Kemudian juga kita akan menjadi orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairu khilafatin, lebih utama daripada pemimpin-pemimpin yang ada. Karena kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban amanah jadi pemimpin, jadi khalifah. Nah, kalau kita pengen jadi khalifah yang istimewa, yang top nomor 1 di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kita adakan di dalam diri ini bekal ilmu yang cukup. Tanpa ilmu ya boro-boro kita bisa memimpin orang lain.
Mimpin diri sendiri saja kita itu yang nggak bisa. Karena apa? Kurangnya ilmu. Jadi kalau kita pengen utama dalam kepemimpinan, cari ilmu, belajar ilmu. Kemudian juga akan menjadi orang yang lebih baik daripada pewaris-pewaris Nabi yang ada. Jadi ketika ada orang alim, orang yang bisa, katakanlah dia guru, katakanlah dia ustadz, dia tidak berhenti belajar begitu saja, tapi masih belajar. Apalagi kita yang masih sangat butuh sekali dengan ilmu, haus dengan ilmu. Nah, ketika ada orang yang seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang lebih baik di antara pewaris-pewaris Nabi, Rasulullah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta di dunia ini, melainkan ilmu dan ilmu. Makanya di dalam ilmu ini harus kita nanti terapkan bagaimana supaya kita bisa menyerap ilmu itu dengan cepat, dengan mudah. Ya, dengan apa caranya kita? Seperti yang pernah diterapkan Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Dia terapkan anggah ungguh, adab, sopan, santun di hadapan syekh, di hadapan mursyid, di hadapan guru. Karena dengan seperti itu ketika ridho guru, maka dia akan mendapatkan transfer ilmu yang tidak satu dua, bahkan gedenya segundung pun akan bisa. Karena apa? Sudah ridho, sudah senang gurunya. Makanya ketika di situ ada syekh, ada guru, maka kita terapkan adab. Jangan kita nyeletuk, jangan kita itu istilahnya memotong pembicaraan, apalagi kita menyela, apalagi menyalahkan guru. Jangan sampai. Kadang-kadang kita itu ya sebagai murid ya enggak menerapkan adab. Guru itu ketika mengeluarkan ucapan-ucapan itu tidak sembarangan. Ya, pasti ada dalil, ada maksud, ada tujuan yang tentunya untuk kebaikan, kemaslahatan yang ada di sekelilingnya. Ya, contohnya yang sekarang lagi ribut apa di media sosial, ya, guru besar, wah, Ustadz Adi Hidayat, ya, wah diserang, gara-gara apa? Mengeluarkan tentang keterangan halalnya musik. Padahal persoalan itu sudah jauh-jauh dulu diperdebatkan. Kalau orang yang berilmu memandang hal itu tidak sempit. Tapi kalau orang yang ilmunya itu dangkal, memandang sesuatu dari sudut pandang itu saja. Saya bertanya sama kalian, 6 bisa dikatakan 9. 6 bisa seperti 9. 9 seperti 6. Seperti itu berbeda. Kalau seandainya ada yang mengatakan musik itu haram, benar? Iya benar. Dari sisi apa? Dia melihat dari sisi kemudaratannya, dari sisi bahayanya. Karena mungkin lantunan-lantunannya itu bisa mengajak kepada gairah kemaksiatan. Contoh, datanglah sayang dan biarkan kau berbaring. Ya wis repot. Jalitin langsung dirbaik. Iya. Tapi kalau seandainya itu ya lirik lagunya bisa memompa sinergi, ya, semangat untuk beribadah, boleh tidak? Ya boleh sebagai media daripada dakwah. Misal topiknya bila waktu datang memanggil, teman kita hanyalah amal. Udah. Berarti apa? Boleh seperti itu. Makanya tergantung daripada sudut pandangnya. Musik itu halal, benar. Dari sisi apa? Manfaatnya. Seperti orang memandang 6 jadi 9, 9 jadi 6. Seperti itu ketika adanya perbedaan. Tapi kalau ada seorang guru yang menjelaskan seperti itu, pasti ada dalilnya. Jangan kita menyela, jangan kita menyerahkan. Kembali lagi ke sini. Kemudian juga kita apa?
agungkan para alim ulama, orang-orang yang punya ilmu dengan penuh kehormatan, ya. Karena apa? Tadi kita tidak akan bisa mendapatkan transfer ilmunya kecuali kita ta'zim kepada beliau-beliau semua. Kemudian cari ya keterangan ataupun ustadz yang sekiranya kita itu rumit ataupun ruwet, ya. Ya, bagi kita jangan sampai kita salah mengambil tindakan. Masjid nama jawaban ini Google baik, jawaban ini TikTok baik, jawabannya lewat buku langsung baik. Ini ya, jangan seperti ketika memang rumit, sulit, kita tanyakan kepada ahli dzikir, para ulama yang taat, yang soleh, supaya apa? Tidak salah jalan. Itu ya. Kemudian juga ya kita banyak-banyaklah ya membuka jendela ilmu. Apa itu jendela ilmu? Buku, YouTube, ya jendela ilmu. Dibuka berandanya, dibuka bukunya. Karena pada situ banyak sekali ya, bukan hanya hitungan puluhan, ratusan, ribuan ilmu banyak ada di dalam buku. Ya contohnya di dalam buku itu awas ketika kita baca supaya kita itu bacanya berkualitas, ada caranya. Menurut kitab Kifayatul Azkiya itu diterangkan kita baca bukunya itu ya supaya kita lebih mudah ya dalam pemahamannya. Kita sebagai para pencari ilmu kita di situ tandai ya isi pokok daripada bacaan yang kita hadapi. Titik utamanya mana? Garis bawahi. Ya. Caranya seperti itu. Nah, adapun pendalamannya baru keterangan-keterangan ya yang ada di situ supaya kita lebih mudah ya dalam memahami buku. Ya, buku misal di situ ada 5 lembar, kadang-kadang titik utamanya itu hanya 3 kalimat. Yang itu lainnya tambahan-tambahan. Nah, makanya cara supaya kita itu cerdas kemudian bisa cepat memahami kita garis besar ya titik-titik utama daripada buku yang kita baca. Kemudian setelah itu ya kita juga ya harus perhatikan ilmu mana yang kita harus dulukan. Apa yang perlu untuk kita? Yang didahulukan apa? Yang menjadi fardhu ain, menjadi kewajiban untuk pribadi individual. Seperti apa? Seperti kita belajar tauhid. Itu penting pribadi masing-masing dalam rangka kita lebih meyakinkan, memantapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tauhid, manajemen hati. Ya, tentang hati kita. Yang di situ banyak penyakit-penyakit, banyak sampah-sampah, begitu juga dengan obat-obatnya, pandangan pembersihnya. Kita apa? Pelajari. Kenapa? Ya memang kalau kita belajar tentang tasawuf ya cenderung hal seperti itu wajib, bahkan lebih utama dibandingkan yang lainnya. Kemudian setelah itu apa lagi? Ya ilmu syariat, tentang fikih, ya tentang bagaimana amilah zahiriyah, seperti sholat kita, seperti zakat kita, seperti haji kita yang pada tahun ini pada berbondong-bondong. Kalau seandainya di sana tidak ngerti, nanti apa? PPO, pelangap, belum ngerti. Coba ya di situ banyak ya orang-orang yang ngerti tentang masalah syariat, tentang fikih, belajar. Terus setelah itu ya kita bukan hanya belajar, amalkan. Setelah kita amalkan tadi ilmu-ilmu, baru kita dalami bagaimana tafsirnya, bagaimana hadis-hadisnya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Kemudian juga tak lepas ya, dalam kajian kita yang penting tadi apa? Ilmu ma'rifatullah. Karena apa? Ketika kita bermakrifat, insya Allah kita bisa menghindari daripada hal-hal yang bisa menghancurkan diri kita dan orang lain. Karena ada yang bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepada kami
ya kepada saya konsep bagaimana menciptakan sebuah keadilan dan kemakmuran. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan simpel saja. Terapkan di dalam hidupmu yang pertama, satu, jangan menyekutukan Allah, jangan musyrik. Kemudian yang kedua, jangan dolim, apalagi membunuh. Kemudian kita jangan zina, karena zina itu penyakit masyarakat. Kemudian jangan kita dusta. Kemudian kita jangan memfitnah. Nah kalau seandainya 6 ya dasar pondasi tadi bisa kita hindari, maka kita bisa menerapkan keadilan dan kemakmuran di mana saja. Dan itu bisa kita raih semua dengan apa? Dengan kita belajar kemakrifatan, dengan kita belajar ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita ya bermakrifat, maka kita itu tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan dolim pada diri sendiri atau yang lainnya, tidak akan berani kita itu menikmati keindahan yang haram-haram seperti zina dan zina. Mencuri, apalagi korupsi, tidak. Kalau orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, apalagi di sana dusta, ya, fitnah. Nah, jadi kalau orang yang ma'rifatullah seperti itu. Tapi kalau seandainya kita tidak belajar tentang ma'rifatullah, keenam-enamnya mungkin bisa terjangkit pada diri kita. Bagaimana kita bisa berbuat adil pada keluarga, bagaimana kita bisa berbuat makmur ya kepada keluarga. Kalau seandainya kita ya dalam diri ini ada salah satu di antara 6 perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam terangkan. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa diterangkan, semoga ada manfaat dan kita yuk sama-sama lanjutkan kepada istighosah.